Kalau kerja keras itu cukup, seharusnya buruh, karyawan, dan pegawai bergaji UMR adalah kelompok paling kaya di negeri ini. Tapi faktanya tidak, bro. Jadi hari ini kita lulusin satu pertanyaan yang sering dianggap tidak sopan untuk dibahas. Kenapa orang bergaji UMR hampir mustahil jadi kaya, meskipun rajin, jujur, dan kerja keras? Dan santai bro, ini bukan konten nyalain siapa-siapa. Ini konten bongkar permainan. Karena masalahnya bukan di mental, masalahnya ada di sistem dan matematika. Gue tahu rasanya gaji masuk bukan buat mimpi, tapi buat bertahan. Bukan karena foya-foya, bukan karena nggak bisa ngatur uang, tapi karena hidup memang mahal. Dan makin lama, makin kejam. Ironinya bro, orang bergaji kecil justru dituntut paling bijak. Harus bisa nabung, sabar, bersyukur. Padahal yang mereka hadapi bukan krisis karakter, yang mereka hadapi itu krisis struktur. Ini bukan cerita malas vs rajin, ini cerita posisi tawar bro. Bagian 1, realita matematika UMR. Kita pakai logika sederhana, tanpa teori kampus, tanpa kata-kata motivasi. Simulasi kasar tapi realistis. Gaji lu UMR 3 juta, kebutuhan bulanan makan sederhana 1.200.000, transportasi kerja 400.000, sewa atau kontribusi rumah 600.000, listrik, pulsa, internet 300.000, dana darurat kecil 200.000, total 2.700.000, sisa 300.000. Sekarang gue nanya pelan-pelan, 300.000 ini mau jadi apa bro? Menabung, investasi, modal usaha? Di titik ini banyak orang mulai merasa bersalah, merasa kurang disiplin, merasa hidupnya salah arah. Padahal masalahnya bukan di lu, masalahnya di angka bro. Dengan sisa segitu, lu tidak sedang membangun masa depan, lu cuma menunda masalah. Bagian 2, kebohongan yang dianggap nasihat bijak. Kebohongan pertama, yang penting nabung dulu. Nabung itu aman, tapi aman tidak sama dengan tumbuh bro. Dengan sisa 300.000, 1 tahun 3,6 juta, 10 tahun 36 juta. Ini belum termasuk inflasi bro. 36 juta setelah 10 tahun hidup hemat, itu bahkan belum cukup buat satu krisis kesehatan bro. Belum cukup buat satu kesalahan hidup, belum cukup buat beli waktu. Nabung penting bro, tapi kalau itu satu-satunya strategi, lu tidak naik kelas, lu cuma bertahan hidup dengan lebih rapi. Kebohongan kedua, nanti juga naik gaji. Naik gaji UMR itu rata-rata 3-5%. Inflasi kadang lebih tinggi bro. Artinya apa? Secara real, daya beli lu stagnan. Lu kerja 10 tahun, tapi posisi lu di papan catur ekonomi tidak bergeser bro. Ini bukan progres, ini treadmill. Kebohongan ketiga, kerja keras pasti dibalas. Kerja keras itu syarat perlu, bukan syarat cukup. Orang UMR dibayar per jam, bukan per keputusan. Dan kekayaan datangnya dari keputusan, kepemilikan, dan leverage. Lu bisa kerja 12 jam sehari, tapi kalau keputusan finansial tetap di tangan orang lain, lu tetap di posisi bawah bro. Bagian 3, masalah sebenarnya positioning. Masalah utama orang bergaji UMR bukan malas, bukan bodoh, bukan kurang niat. Masalahnya 1, posisi mereka paling lemah dalam rantai ekonomi. Ciri-ciri posisi paling lemah. Yang pertama, tidak punya aset produktif. Kedua, waktu habis untuk bertahan hidup. Yang ketiga, resiko kecil terasa mematikan. Yang keempat, tidak punya margin untuk salah. Yang kelima, tidak punya ruang eksperimen. Dan sistem tahu itu. Makanya nasihat yang datang ke orang UMR selalu sama. Sabar, hemat, bersyukur. Bukan karena itu solusi terbaik bro, tapi karena itu paling murah untuk sistem. Bagian 4, kenapa sistem butuh orang tetap di UMR? Ini bagian yang
jarang dibahas bro, dan biasanya bikin gak nyaman. UMR menjaga biaya tenaga kerja tetap rendah. Orang UMR adalah konsumen paling disiplin. Mereka bekerja, belanja, cicil, dan mengulang siklus. Sistem tidak jahat bro, sistem hanya tidak peduli. Selama roda ekonomi muter, siapa yang capek bukan prioritas. Dan jangan salah paham, ini bukan teori konspirasi bro. Ini cuma cara kerja ekonomi. Bagian 5. Jalan keluar realistis. Ini bukan motivasi bro. Sekarang bagian penting. Solusinya bukan kerja lebih keras di tempat yang sama. Prinsip pertama, jangan bergantung pada satu sumber penghasilan. UMR itu bukan fondasi hidup, itu jaring pengaman sementara. Satu sumber penghasilan sama dengan satu titik gagal. Prinsip 2, bangun aset kecil tapi independen. Contoh realistis. Konten, YouTube, tulisan, edukasi, skill yang bisa diproduksi ulang, bisnis mikro berbasis keahlian, aset digital yang scalable. Kecil tidak masalah, yang penting bisa tumbuh tanpa izin atasan. Prinsip 3, ubah definisi kaya. Kaya bukan soal angka dulu, kaya itu soal posisi tawar. Bisa bilang tidak, bisa memilih, bisa beli waktu. Kalau lu belum bisa itu, angka besar pun cuma ilusi bro. Penutup. Orang bergaji UMR sulit jadi kaya. Bukan karena mereka gagal bro, tapi karena mereka bermain di permainan yang dari awal tidak dirancang untuk mereka menangkan. Dan kabar baiknya, permainan itu bisa kamu tinggalin. Pelan, sadar, strategis. Kalau lu masih nonton sampai di sini, lu bukan orang biasa. Channel ini bukan buat semua orang bro. Tapi kalau lu mau naik kelas tanpa halusinasi motivasi, ayo kita jalan bareng.